Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di sini saya akan bercerita tentang konten marketing. Nah, ini tuh penting banget diketahui oleh teman-teman yang bergerak di bidang periklanan atau agensi iklan ya. Juga atau teman-teman yang akan membuat konten marketing gitu, gimana bentuknya yang baik supaya iklan tersebut atau konten tersebut efektif gitu. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih konten marketing gitu. Nah, konten marketing itu merupakan aktivitas dalam menciptakan, memilih, membagi dan juga memperbesar konten yang menarik dan juga relevan. Nah, fungsinya untuk menciptakan percakapan tentang konten tersebut. Nah, sekarang itu akhirnya peran pemasaran itu bergeser dari yang menjadi promotor merek itu menjadi ke pencerita karena adanya konten marketing ini. Nah, seringkali iklan dan juga konten marketing itu menjadi suatu hal yang sama gitu. Ketika kita membuat konten, ya berarti kita membuat iklan gitu. Padahal hal ini tentu keduanya merupakan hal yang berbeda gitu. Kalau iklan itu berisi informasi yang ingin disampaikan untuk membantu menjual produk atau jasa, nah beda kalau misalkan konten itu berisi informasi yang dibutuhkan pelanggan, nah untuk mencapai tujuannya atau apa yang ingin dicapainya gitu. Lalu gimana sih ketika kita membuat konten yang menarik? Nah ini ada nih studi yang dilakukan oleh Google pada iklan YouTube tahun 2015 bahwa iklan yang disukai itu adalah iklan yang berisi cerita, wajah manusia dan juga animasi. Ada pernah beberapa waktu yang lalu sempat menjadi perbincangan di dunia maya, yaitu adalah iklannya GoPay yang diperankan oleh Pevita Pierce gitu, karena ini mengambil cerita menggunakan film laga. Dari konten yang sudah dibuat saja ini cukup menarik, seperti digarap dengan benar-benar serius ya. Nah, di akhir cerita ketika film laga ini diperankan gitu, di akhir cerita muncullah GoPay itu sendiri gitu. Nah, ini kan membuat atensi orang-orang untuk melihat hingga akhir karena penasaran terhadap iklannya yang begitu menarik. Ada apa sih sebenarnya, apa yang disampaikan seperti itu. Ini membuat curiosity atau penasaran kepada pelanggan. Nah, memang ketika kita ingin melibatkan percakapan pelanggan secara konsisten, itu ketika kita membuat konten tidak harus selalu yang berkontribusi langsung untuk menciptakan laba, tetapi ada juga konten yang dibuat itu untuk menciptakan konten-konten yang bermanfaat untuk pelanggan. Nah, akhirnya ya menciptakan percakapan untuk merek itu sendiri gitu. Nah, di sini saya akan membagi ada 8 langkah untuk membuat konten marketing yang menarik. Saya akan menjelaskan 1 sampai 4 terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu ada dengan menetapkan tujuan. Yang dilihat adalah apa yang ingin kita capai dengan membuat pemasaran konten ini gitu. Apakah untuk membangun sebuah brand atau membangun pertumbuhan penjualan. Nah, kalau misalkan membangun pertumbuhan penjualan, ya bisa kita membuat konten untuk pelanggan-pelanggan yang sudah pernah membeli untuk membeli lebih banyak produk lagi atau membeli produk yang lebih mahal gitu, atau tujuannya untuk mendapatkan pelanggan baru yang dirujuk oleh pelanggan gitu. Lalu atau tujuannya membuat konten ini untuk membangun brand nih gitu. Apakah untuk meningkatkan kesadaran terhadap brand itu sendiri atau dengan berfungsi untuk meningkatkan brand loyalty atau kesetiaan merek. Biasanya ini tuh melibatkan ahli-ahli tentang produk yang paham tentang merek itu sendiri gitu. Misalkan kalau produk kecantikan, berarti kan ada dokter kecantikan yang memberikan reviewnya. Itu akan membuat kesadaran akan merek ini gitu. Lalu yang kedua, langkah kedua ada pemetaan target pasar. Nah, siapa sih pelanggan yang fungsinya sebagai sasaran dari konten ini gitu. Kita membuat profil dan juga persona pelanggan. Biasanya kalau di marketing mix kan ada STP ya. Yang pertama adalah segmenting. Nah, ketika kita membuat segmenting itu kan biasanya
ada gender, usia, lalu perilaku dan lainnya gitu. Nah, atau juga ada geografis, demografis gitu. Nah, tetapi di dalam pemasaran konten ini target yang ibarat kata kayak mantul ya. Nah, itu tuh lebih ke segmentasi berdasarkan perilaku. Contoh, perilaku orang-orang yang suka bersepeda. Nah, itu kan lebih spesifik ya. Orang mau menonton ini tuh karena emang butuh gitu. Nah, lalu yang ketiga ada penggagasan dan juga perencanaan konten. Apa sih tema dari konten yang kita buat gitu? Apa sih formatnya gitu? Gimana sih formatnya cocok atau juga narasi yang solid untuk menciptakan konten yang bagus gitu. Bagaimana cerita yang mencerminkan karakter dari brand ini sendiri seperti itu. Lalu yang keempat ada penciptaan konten. Siapa sih yang akan membuat konten ini gitu. Nah, atau juga kapan konten ini dibuat. Apakah kita akan menggunakan resource yang sudah ada di internal perusahaan atau kita menyewa agensi. Nah, ini tentunya bergantung pada resource yang sudah kita miliki. Seperti itu. Nah, setelah kita menciptakan kontennya, siapa yang akan mendistribusikan atau di mana konten tersebut akan didistribusikan? Ada apakah kita menggunakan saluran yang dimiliki seperti akun media sosial perusahaan mungkin atau juga email, atau kita menggunakan saluran yang berbayar, contoh media elektronik, atau menggunakan media iklan yang bergerak, atau kita bisa menggunakan nih saluran yang diperoleh sebelumnya. Biasanya ini kayak word of mouth ya. Karena suka terhadap produk kita, maka mereka akan merekomendasikan kepada orang lain gitu. Nah, setelah kita distribusikan, kita butuh konten ini untuk dikuatkan, nggak dilepas begitu saja gitu. Nah, ini untuk memanfaatkan konten yang sudah kita buat dengan juga berfungsi untuk berinteraksi dengan pelanggan. Misalkan membuat percakapan mengenai konten. Nah, konten ini dibuat viral nih, berkata seperti itu. Supaya konten ini viral, siapa sih yang bisa mempengaruhi? Ya, orang-orang yang memiliki pengaruh yang lebih gitu. Misalkan influencer atau artis. Nah, ini kan akan membuat orang-orang penasaran. Apa sih sebenarnya yang dibicarakan? Nah, ini tuh bisa menguatkan konten kita gitu. Lalu yang ketujuh ada ini yang terakhir nih sama perbaikan. Yang ketujuh ada evaluasi konten marketing. Ini untuk memantau performa konten kita yang sudah dibuat gitu. Bisa melalui social listening. Itu ada di chapter kedua yang sebelumnya. Bisa teman-teman tonton. Atau menggunakan metrik. Nah, ada 5 metrik yang dipakai. Misal yang metrik pertama itu ada metrik secara umum gitu. Seperti penonton seberapa banyak sih yang sudah benar-benar menonton, atau seberapa banyak sih orang yang mengingat nama brand yang sudah dikeluarkan oleh konten ini gitu. Lalu yang kedua ada metrik konten yang menarik. Semakin dia menarik, maka orang-orang akan semakin tinggi durasi kunjungannya, dan juga persentase untuk melihat suatu halamannya itu semakin tinggi gitu. Nah, lalu metrik pencarian. Ketika kita atau pelanggan itu mudah untuk menemukan konten menggunakan mesin pencarian, berarti kan kita berhasil membuat konten tersebut gitu. Seperti seberapa banyak sih orang-orang mengunjungi situs web perusahaan karena berasal dari hasil mesin pencarian seperti itu. Atau misalkan yang keempat ada metrik tindakan nih. Berapa sih rasio jumlah klik dan juga jumlah impresi dari konten yang sudah kita buat. Lalu atau persentase orang yang menyelesaikan tindakan dengan misalkan atau mendaftar atau membeli atau membagikan konten ini bahkan gitu. Lalu yang terakhir ada metrik berbagi. Akibatnya berapa sih total pengikut? Apakah semakin tinggi total pengikut perusahaan kita karena kontennya sudah kita buat gitu, atau berapa sih orang yang sudah memfavoritkan konten kita gitu. Nah, ini bisa kita lihat tuh
Nah, fungsinya adalah untuk perbaikan konten marketing di masa depan. Ini tuh fungsinya daripada kita membuat iklan yang tradisional. Kalau konten marketing itu bisa kita lihat dampaknya, perubahannya, apakah meningkat atau menurun atau tidak memberikan efek apa-apa gitu. Itu bisa kita lihat. Nah, karena konten ini tuh sendiri sifatnya dinamis ya, kita tuh dibutuhkan konsistensi untuk menggarap. Nggak bisa ketika kita membuat konten hari ini, besok sudah kita bisa lihat dampaknya, nggak bisa gitu. Ini tuh dalam jangka panjang gitu, harus membutuhkan konsistensi dan ketekunan. Oke. Terima kasih, thank you karena sudah mendengarkan YouTube saya. Apabila bermanfaat, silakan share, like, dan komen. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.